Pernahkah Bapak Ibu guru membayangkan? Murid SD tidak hanya bermain game, tapi juga bisa membuat game mereka sendiri? Atau bagaimana jika mereka bisa memahami cara kerja robot dan kecerdasan buatan sejak dini? Nah, sekarang bukan lagi mimpi. Inilah saatnya kita kenalan dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Modul 1, Coding dan Kecerdasan Artifisial Bintek Guru SD. Pengantar mata pelajaran coding dan KA. Kurikulum Nasional. Bersama Muhammad Jelani Manjur. Selamat datang di bimbingan teknis guru coding dan kecerdasan artifisial SD. Di modul ini, kita akan membahas mengapa coding kecerdasan artifisial penting, rasional, tujuan, dan elemen mapel. Contoh nyata yang bisa diterapkan di kelas. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti sesi ini, guru diharapkan mampu 1. Memahami pentingnya literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial untuk SD. 2. Menjelaskan rasional dan tujuan mapel coding dan kecerdasan artifisial. 3. Mengetahui karakteristik dan elemen mapel. 4. Memberi contoh penerapan sederhana untuk siswa SD. Sebelum kita mulai, coba jawab di kolom komentar ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika anak SD belajar coding dan kecerdasan artifisial sejak dini? Apakah hanya anak yang jago matematika saja yang bisa belajar coding? Tulis jawaban Anda, kita lihat siapa yang punya ide paling kreatif. Bapak Ibu pasti pernah melihat anak-anak dengan cepat belajar menggunakan gadget, bukan? Mereka main game, buka YouTube, bahkan kadang lebih cepat dari orang dewasa. Nah, sekarang bayangkan kalau mereka tidak hanya mengonsumsi teknologi, tapi juga menciptakan teknologi. Inilah alasan mengapa mata pelajaran ini hadir. Isi materi. Pendahuluan. Indonesia sedang menuju transformasi digital sesuai RPJPN 2025-2045. Literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial diperlukan untuk membekali anak-anak menghadapi revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan sudah memulai hal ini lebih dulu. Contoh nyata. Misalnya, di Korea Selatan, anak SD sudah bisa membuat animasi sederhana dengan coding. Di Indonesia, dengan mapel coding dan kecerdasan artifisial, anak-anak juga bisa membuat game edukasi mereka sendiri. Rasional mapel coding dan kecerdasan artifisial. 1. Melatih berpikir komputasional. Artinya anak belajar memecahkan masalah secara logis. 2. Membuka peluang ekonomi digital. Artinya menumbuhkan generasi kreator, bukan hanya pengguna. 3. Inklusif. Artinya semua anak, tanpa memandang latar belakang, bisa belajar. 4. Menjaga identitas nasional. Artinya teknologi juga bisa digunakan untuk melestarikan budaya lokal. Contoh sederhana untuk SD. Mengajarkan coding dengan membuat cerita digital tentang legenda lokal seperti Malin Kundang. Anak-anak belajar teknologi, tapi juga mencintai budaya. Tujuan. Anak terampil berpikir komputasional. Menjadi warga digital yang beretika. Terampil mengelola data. Mampu menciptakan program sederhana dengan kecerdasan artifisial. Karakteristik. Ada etika digital sejak dini. Pembelajaran kontekstual terkait kehidupan sehari-hari. Bisa belajar dengan cara offline, unplug, atau online, plug. Fokus pada manusia. Teknologi untuk kebaikan bersama. Elemen mapel. 1. Berpikir komputasional.
2. Literasi digital. 3. Literasi etika kecerdasan artifisial. 4. Pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial. 5. Algoritma pemrograman. 6. Analisis data. 1. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur untuk memecahkan masalah. Contoh, menyalakan komputer dengan menekan tombol power, menunggu layar menyala, lalu memasukkan password. 2. Literasi digital. Literasi digital berarti tahu cara menggunakan internet dengan aman. Contoh, tidak membagikan kata sandi, tidak percaya berita palsu, dan menggunakan internet untuk belajar. 3. Literasi etika kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang bisa membantu manusia. Kita harus menggunakannya dengan bijak. Contoh, memakai kecerdasan artifisial untuk mencari jawaban, tetapi tetap memeriksa kebenarannya. 4. Pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial untuk membantu belajar lebih mudah. Contoh, menggunakan kecerdasan artifisial untuk menerjemahkan kata atau membuat rangkuman pelajaran. 5. Algoritma pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah perintah yang diberikan kepada komputer. Contoh, jika tombol hijau ditekan maka karakter akan berjalan. 6. Analisis data. Analisis data adalah cara mengumpulkan dan menghitung informasi. Contoh, menghitung hasil voting ketua kelas untuk mengetahui siapa pemenangnya. Posisi mata pelajaran coding kecerdasan artifisial sebagai berikut. 1. SD, Sekolah Dasar. Coding dan kecerdasan artifisial masih menjadi mata pelajaran pilihan. Artinya, sekolah boleh menambahkannya jika siap. Tujuannya supaya siswa mengenal dasar-dasar berpikir logis, cara menggunakan internet dengan aman, dan pengenalan awal tentang kecerdasan artifisial. 2. SMP, Sekolah Menengah Pertama. Mata pelajaran informatika menjadi wajib. Semua siswa belajar dasar komputer, teknologi, dan internet. Selain itu, ada coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan, sehingga siswa yang berminat bisa belajar lebih dalam tentang membuat program sederhana dan cara kerja kecerdasan artifisial. 3. SMA, Sekolah Menengah Atas. Mata pelajaran informatika menjadi pilihan, tetapi coding dan kecerdasan artifisial diajarkan lebih mendalam bagi siswa yang mengambilnya. Di sini, siswa belajar membuat program lebih kompleks, menganalisis data, dan memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk berbagai bidang. Penggunaan kecerdasan artifisial di rumah. Kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita di rumah, seringkali tanpa kita sadari. Cari contoh-contoh berikut. Asisten suara pintar. Contoh paling jelas adalah asisten suara seperti Google Assistant, Amazon Alexa, atau Apple Siri. Mereka bisa memutar musik, menjawab pertanyaan, mengatur alarm, bahkan mengontrol perangkat pintar lainnya di rumah. Perangkat rumah tangga pintar. Banyak alat rumah tangga modern yang menggunakan kecerdasan artifisial. Misalnya, penyedot debu robot, seperti Roomba, yang bisa memetakan ruangan dan menghindari rintangan, atau kulkas pintar yang bisa memberitahu kalau ada bahan makanan yang habis. Keamanan rumah. Sistem keamanan modern juga pakai kecerdasan artifisial. Contohnya, kamera pengawas pintar yang bisa membedakan antara hewan peliharaan dan manusia, lalu mengirim notifikasi jika ada aktivitas mencurigakan. Hiburan. Platform streaming seperti Netflix atau YouTube menggunakan kecerdasan artifisial untuk merekomendasikan film atau video yang mungkin kamu suka berdasarkan riwayat tontonanmu. Penghematan energi.
Beberapa termostat pintar bisa belajar pola suhu favoritmu dan menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis untuk menghemat energi. Manfaat belajar coding untuk anak SD. Belajar coding punya banyak manfaat positif buat anak-anak di usia sekolah dasar. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Coding melatih anak untuk memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil, lalu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikannya. Ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dengan coding, anak bisa menciptakan sesuatu dari nol, seperti game sederhana, cerita interaktif, atau animasi. Ini mendorong mereka untuk berpikir out of the box. Melatih kesabaran dan ketekunan, coding seringkali melibatkan debugging, mencari dan memperbaiki kesalahan. Proses ini melatih anak untuk tidak mudah menyerah dan terus mencoba sampai programnya berjalan dengan benar. Mempersiapkan diri untuk masa depan, dunia semakin didominasi teknologi. Dengan belajar coding sejak dini, anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam studi maupun karir. Meningkatkan literasi digital, mereka tidak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga mengerti bagaimana teknologi itu dibuat. Ini penting untuk memahami dunia digital di sekitar mereka. Rangkuman. Coding dan kecerdasan artifisial penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pembelajaran dimulai dari hal sederhana, kontekstual, dan menyenangkan. Guru punya peran kunci membimbing anak-anak menjadi kreator teknologi. Pernah nggak kamu lihat robot bisa bicara? Atau aplikasi yang bisa tebak wajah kamu? Gimana sih caranya komputer bisa pintar? Yuk, kita bongkar rahasianya lewat coding dan kecerdasan artifisial. Jangan skip, karena di akhir video, kamu bisa bikin robot mini versi kamu sendiri. Modul 1. Coding dan kecerdasan artifisial BIMTEK Guru SD. Konsep keilmuan coding dan kecerdasan artifisial serta implementasinya. Kurikulum Nasional. Bersama Muhammad Jelani Manjur. Halo teman-teman hebat! Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan cara yang gampang banget. Kita nggak cuma belajar teori, tapi juga lihat contoh nyata yang ada di sekitar kita. Jadi siapin otak kreatifmu ya. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian coding dan pemrograman. 2. Memahami perbedaan antara coding dan pemrograman. 3. Menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. 4. Menyebutkan contoh penerapan coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melatih berpikir kritis, kreatif, dan problem solving sederhana. Pernah pakai Google Maps biar nggak nyasar? Atau main game yang karakternya bisa bergerak sendiri? Itu semua pakai coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar. Aplikasi apa yang paling sering kamu pakai tiap hari? Kalau komputer bisa ngerti bahasa manusia, kira-kira dia bisa jadi teman ngobrol kita nggak ya? Yuk kita cari tahu. Coding itu seperti menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer. Misalnya, kalau kamu bilang, robot, maju. Kita harus kasih kode kayak gini, move forward. 5. Nah, komputer baru ngerti. Istilah penting. Coding, menulis instruksi untuk komputer. Pemrograman, proses lengkap dari merancang, menulis kode, menguji, sampai merawat aplikasi atau program. Contoh sehari-hari. Coding, menulis perintah, nyalakan lampu untuk lampu pintar. Pemrograman, mendesain aplikasi, smart home, yang bisa mengatur semua lampu di rumah.
Kalau kamu bisa coding, kira-kira mau bikin apa? Robot main bola atau aplikasi buat belajar cepat? Coding bisa dipelajari lewat. Pertama, ada plug coding. Bayangkan kamu duduk di depan komputer. Layarnya penuh warna, seperti dunia permainan. Dengan aplikasi seperti Scratch, kamu bisa menyeret balok kode berwarna-warni dan membuat karakter menari atau berbicara. Kalau kamu mau lebih menantang diri, kamu bisa mencoba Python, bahasa yang dipakai para profesional. Rasanya seperti punya kekuatan super. Cukup ketik beberapa baris kode, lalu luar biasa. Komputer langsung mengikuti perintahmu. Lalu, ada unplug coding. Tiba-tiba, komputer menghilang, tapi belajarnya tetap seru. Kamu bisa bermain permainan kartu logika dengan teman-teman, atau bahkan bergerak seperti robot mengikuti perintah sederhana. Misalnya, satu teman berkata, "Langkah maju 2 kali, belok kiri, lompat." Dan kamu harus menirukannya. Tanpa sadar, kamu sedang melatih otakmu berpikir seperti seorang programmer, tanpa layar, tanpa kabel, hanya ide-ide cerdas dan tawa bersama. Terakhir, internet-based coding. Sekarang, kamu punya pintu ajaib yang terhubung ke seluruh dunia. Cukup klik, dan kamu bisa masuk ke platform interaktif seperti Code.org atau Khan Academy. Ada misi, tantangan, bahkan game yang mengajarkan coding. Kamu tidak sendirian, karena ada jutaan pelajar lain dari berbagai negara yang belajar bersamamu. Rasanya seperti bergabung dalam petualangan global. Jadi, mau pilih yang mana? Plug coding untuk mencipta di layar. Unplug coding untuk belajar sambil bermain? Atau internet-based coding untuk menjelajah dunia? Yang pasti, semua cara ini akan membawamu menjadi pahlawan coding di masa depan. Sekarang, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah cara membuat komputer berpikir seperti manusia. Kecerdasan artifisial bisa mengenali wajah, mendengar suara, bahkan memprediksi apa yang mau kamu ketik. Istilah penting. Thinking humanly, komputer berpikir kayak manusia. Acting humanly, komputer bertindak kayak manusia. Thinking rationally, komputer membuat keputusan pintar. Acting rationally, komputer bertindak dengan logika terbaik. Contoh sehari-hari. YouTube merekomendasikan video yang kita suka. Google Translate menerjemahkan bahasa. Game online musuhnya bisa pintar sendiri. Sekarang waktunya diskusi kecil. Coba tulis di komentar. 1. Apa contoh kecerdasan artifisial yang pernah kamu pakai? 2. Menurutmu, kecerdasan artifisial lebih pintar dari manusia enggak? Kenapa? Yuk, kita latihan cepat. Pilih mana yang termasuk kecerdasan artifisial atau bukan. 1. Kalkulator menghitung 2 ditambah 2. Kecerdasan artifisial atau bukan kecerdasan artifisial. 2. Robot bisa ngobrol sama kamu. Kecerdasan artifisial atau bukan kecerdasan artifisial. 3. Lampu nyala karena kamu pencet saklar. Kecerdasan artifisial atau bukan kecerdasan artifisial. 1. Kalkulator menghitung 2 ditambah 2. Bukan kecerdasan artifisial. 2. Robot bisa ngobrol sama kamu. Kecerdasan artifisial. 3. Lampu nyala karena kamu pencet saklar. Bukan kecerdasan artifisial. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar. 1. Coding adalah menulis instruksi untuk komputer. 2. Pemrograman adalah semua proses membuat aplikasi. 3. Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. 4. Contohnya ada di game, YouTube, Google Maps, bahkan HP kamu.
Sekarang pikirkan, kalau kamu bisa bikin kecerdasan artifisial sendiri, kamu mau kecerdasan artifisial itu membantu apa? Menjawab PR, bikin game, atau jadi asisten rumah tangga? Terima kasih sudah menonton. Share dan subscribe supaya kita bisa belajar bersama lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan modul-modul berikutnya, dan share ke guru lain agar kita bisa mencetak generasi digital Indonesia yang hebat. Sampai jumpa lagi dan wassalam.